kita lanjutkan pengajian kita dengan mendengarkan nasihat agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh keberkahan ini, Majlis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala limpahkan keberkahan insyaAllah kepada kita sekalian dan para guru-guru kita, wabil khusus sahabat Majlis Al-Habib Ali bin Abdurrahman, diberikan kesehatan, dan segenap para habaib, para kiai, dan semua yang hadir tempat ini. Alhamdulillah, di majlis tadi di kitab Nasaih Diniyah Imam Al-Haddad mengajarkan kepada kita untuk perhatian tentang perkara silaturahim. Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, man sarrahu, barang siapa yang suka, yang pengen, suka apa? Untuk diluaskan rizkinya, an yufsa fi rizkih wa yunsa fi ajalih, ingin rizkinya diluaskan, ingin umurnya dipanjangkan. Ini udah nikmat yang paling gede. Orang kalau sudah dapat rizki luas, umur panjang, apalagi yang kurang dari dia. Nabi bilang, siapa yang mau rizki luas, umur panjang, caranya satu, falyasil rahimah, sambung silaturahminya dia, sambung kepada kerabat, kepada famili, kepada keluarga, kepada sepupu, kepada misanan. Sebab orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, qati rahim mal'un wa imata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah. Dan orang yang memutuskan silaturahmi, inna rahmah la tanzil 'ala qaum wa fihim qati'. Rahmat Allah tidak turun kepada sekelompok kaum manakala di situ ada satu orang yang memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi dilaknat walaupun dia meninggal dunia di dalam Ka'bah, tapi dia memutuskan silaturahmi. Karenanya itu, apa sih yang membuat orang biasanya memutuskan silaturahmi? Biasanya urusan dunia, ya urusan warisan, ya urusan tanah, urusan urusan remeh, ya urusan duniawi. Padahal dunia seisinya nggak sepadan dengan kita ngotorin hati kita hingga mendengki, membenci, apalagi sampai memutuskan silaturahim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang gemar menyambung silaturahmi dan memerintahkan untuk menyambung silaturahmi. Bahkan dari sebelum menerima wahyu, kerjaan beliau itu silaturahmi. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha waktu menghibur Rasulullah, tatkala Rasulullah khawatir waktu baru pertama menerima wahyu, khawatir dengan sesuatu yang baru saja beliau terima, maka dijawab oleh Sayyidatuna Khadijah, la yukhziqallahu abada innaka la tasil rahim wa tahmilul kal wa tu'in ala nawaibil haq. Sesungguhnya engkau adalah orang yang gemar menyambung silaturahmi dan membantu orang-orang yang kesusahan, dan membantu orang yang lagi kena musibah, untuk ridhaif, dan gemar menjamu tamu. Di sini disebutkan salah satu sifat Nabi Muhammad dari zaman dulu adalah menyambung silaturahim. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang nyambung silaturahmi itu rezekinya berkah, hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kemudian juga dijadikan tuh umurnya panjang dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berasa rezekinya sempit, coba introspeksi dirinya, sambung silaturahminya. Dan orang yang nyambung silaturahmi dikatakan laisal wasil bil mukafi. Orang yang nyambung silaturahmi bukan yang ketika idza wasalahu rahimah terus kafaah, bukan itu. Kalau dia disambung oleh kerabatnya, dia sambung balik. Orang senyum, dia senyumin. Orang bikin baik, dia bikin baik. Itu bukan sambung, itu namanya jual beli. Itu namanya tukeran. Kamu senyum, saya senyum. Kamu baik, saya baik. Kamu meremut, saya meremut. Itu bukan nyambung silaturahmi. Tapi al-wasil man idza qata'ahu rahimu wasalaha. Itu ketika dia diputuskan
oleh kerabatnya, dia yang nyambung. Dipelengosin, dia yang menyapa. Orang menghindar, dia yang nyamperin. Begitulah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada satu orang, dia ngadu kepada Rasulullah dalam sebuah hadis yang panjang. Kalau dia punya keluarga, punya famili, punya kerabat, dia selalu berbuat baik kepada kerabatnya tersebut, selalu menyapa, tetapi kerabatnya ini dingin, bahkan kurang ajar, bahkan nggak peduli, dicuekin, dipelengosin, dipermutin, bahkan diganggu, dizalimi, tapi dia senantiasa menyambung familinya tersebut. Maka di dalam riwayat tersebut Rasul bilang bahwasanya senantiasa Allah menolong engkau, membela engkau selama engkau melakukan hal-hal yang demikian tersebut. Masya Allah. Disebutkan ada Al-Imam Al-Habib Musyaykh, Al-Habib Musyaykh bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Al-Imam Al-Sayyid Al-Imam Musyaykh bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran dan Imam Abdurrahman As-Sagaf. Itu beliau ini banyak membangun sigayah. Sigayah itu tempat air. Di sana dulu tuh air tuh susah. Jadi kalau di perjalanan tuh dia bikin tempat air untuk para musafir yang berlalu, yang lewat di tempat itu, ngambil air dari tempat minum itu. Mereka minum dari sigayah itu. Jadi semacam kayak sumur, kemudian juga dialirkan airnya ke sebuah bangunan tertutup. Jadi orang bisa ngambil air buat minum dengan mudah di situ, sigayah. Nah itu dia bikin sebuah sigayah dekat kota Tarim. Jadi orang siapapun, pelancong ataupun musafir yang berlalu, yang lewat, bisa mengambil air di situ. Suatu kali itu tiap ada orang yang datang, dia tanya, kamu ngambil air dari sigayah saya, saat kamu ngelewatin tempat minum, kamu ngambil dari situ kan? Ya alhamdulillah, airnya bagus. Tiap ada orang yang datang selalu ditawarkan dan ditanyakan. Hingga satu kali ada orang datang ditanya, kamu ngambil lewat sigayah saya? Lewat. Kamu minum dari situ? Kamu ambil air dari sana? Dibilang tidak. Loh kenapa enggak? Airnya kotor, banyak kotoran kambing. Bilang astagfirullah, kok bisa begitu? Diomelin pembantunya, kamu nggak periksa, kamu nggak bersih di situ, suruh bersihkan. Udah selesai dibersihkan, sudah. Keesokan harinya ada lagi tamu yang datang dari luar kota. Kamu lewat di tempat minum itu, kamu minum, bilang kotor, ada kotoran kambing. Bilang enggak, sudah dibersihkan. Bilang saya barusan berapa jam yang lalu lewat di situ kotor, saya mau minum nggak bisa. Bilang oh ini ada yang sengaja berarti, ada yang usil, ada yang iseng. Akhirnya dia perintahkan kepada pembantunya bersihkan lagi. Selesai dibersihkan, malam kamu jaga di sana. Kamu jaga di sana, tapi apapun yang kamu lihat, mulut tutup. Jangan berbuat apapun. Kamu cuma mengamati, cuma ngelihat, jangan bertindak apapun. Maka malam hari itu udah dibersihkan, malam hari dia jaga di sana. Ada satu orang datang. Saat orang itu datang, dia kotorin di tempat, bawa kotoran, dia isi dengan tanah, dia isi dengan kotoran kambing. Ketahuan, rupanya memang betul ada orang yang iseng. Keesokan harinya dia lapor ke majikannya, bilang wahai guruku, betul ucapan kamu, ada yang iseng. Begitu. Dan yang iseng bukan orang lain. Tahu siapa yang iseng? Misanan kamu sendiri, saudara kamu sendiri, sepupu kamu sendiri. Maka Habib tersebut nggak terpancing. Dia bilang ini omongan cukup, habis sampai di sini. Kamu jangan cerita ke siapa-siapa, diam urusan ini. Baik. Sudah. Akhirnya dia datang, dia panggil anak-anaknya, setahal ya uladi, dipanggil semua anak-anaknya dan cucunya dia. Bilang abah punya sepupu namanya Fulan. Kalian kapan terakhir ziarah ke rumahnya? Kalian kapan terakhir ngejenguk dia? Bilang, Pak, terus terang kita udah lama nggak silaturahmi ke orang tersebut. Bilang, nah ini kesalahan kita. Ayo silaturahmi ke rumahnya. Datang ke rumahnya, masing-masing bawa apa yang dia punya. Alhasil mereka bawa udah buah-buahan, bawa korma, datang sama-sama Al-Habib Musyaykh ke rumahnya. Diketok rumahnya, itu sepupunya dia buka pintu, dia nggak menyangka yang datang Al-Habib Musyaykh. Itu ketika dibuka pintu dia ketakutan, dia pikir wah saya ketahuan nih. Di sweeping, digerebek. Dia pikir begitu. Dia buka pintu, dia udah ketakutan. Al-Habib Musyaykh langsung meluk dia, ya akhi, wahai saudaraku, maafin, saya lama nggak berziarah kepada engkau. Al-Habib Musyaykh yang minta maaf. Begitu kemudian duduk, nggak mungkin urusan yang begituan. Sama sekali nggak dibahas. Tapi dengan sikap, dengan akhlak, dia bawa keluarganya semuanya, bawa hadiah yang bisa mereka bawa.
Udah selesai mereka pulang ke rumahnya, udah clear dia urusan mereka. Terus dia bilang sama pembantunya, malam ini itu kan tempat masih kotor, malam ini kamu datang ke sana gak usah bersihin, kamu nonton aja dari jauh, kabarin saya. Apa yang terjadi? Itu malam sepupunya itu datang ke sana, bawa apa? Bawa ember, ya, bawa sikat, ngebersihin itu tempat. Dia yang bersihin sendiri, dia yang wangiin sendiri, dia yang isi air sendiri. Subhanallah. Kadang tuh orang tuh nggak perlu banyak dalil, nggak perlu banyak hujjah. Yang nggak bisa diobatin disembuhkan dengan dalil, dengan hujjah, dengan alasan, disembuhkannya dengan akhlak. Nah cuma kadang kita ini pintar ngomong, cuma bodoh di dalam berakhlak. Akhlak kita, perangai kita beda dengan omongannya kita. Dan orang menjauh daripada hakikat gara-gara perangai kita yang tidak baik. Dan akhlak tersebut adalah senjata yang paling ampuh. Wali Songo datang ke bumi Indonesia, orang pada masuk Islam dengan apa? Dengan akhlaknya mereka, dengan sifatnya mereka, dengan perangainya mereka, dengan budi pekerti mereka. Nyambung silaturahmi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang pada masuk Islam, dipesenin oleh Nabi Muhammad tetap silaturahim. Waktu Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, datang ke Madinah, apa pesan pertama Rasulullah kepada para sahabat? Abdullah bin Salam bilang, kalimat pertama yang saya dengar dari Nabi Muhammad, tahu kalimat apa? Ayyuhan nas, afshus salam, silul arham, at'imut ta'am, sallu bil-lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Abdullah bin Salam bilang, kalimat pertama yang saya dengar dari Rasulullah waktu hijrah ke Madinah. Nabi hijrah itu dalam keadaan dikejar mau dibunuh. Sampai ke Madinah bukan memprovokasi massa, ayo kita bangkit, habisin semua orang kafir, enggak begitu. Tapi Nabi panggil semua manusia, ayyuhan nas, wahai manusia, muslim, kafir, Yahudi, muhajirin, ansar, dari semua suku dipanggil untuk turun andil. Dalam apa? Di dalam poin yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Hei sekalian manusia, apapun agama kalian, latar belakang kalian, suku kalian, afsus salam, sebarkan salam. Al-timut ta'am, kasih makan orang-orang. Silul arham, sambung silaturahmi kepada sesama. Gak peduli mau beda agama, mau beda suku, sambung silaturahmi. Kemudian juga sallu bil-lail wan nas niyam, ajakan dakwah dari Rasulullah. Ayo sholat malam, diajak masuk Islam, diajak ke dalam agama Islam. Sholat malam, ketika manusia tidur masuk surga. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngajarin kita tuh untuk menyapa, ketemu orang, apalagi ketemu kerabat dan family. Menyapa, apalagi zaman sekarang, kadang kita nggak sempat datang, kita bisa menyapa lewat telepon, bisa menyapa lewat pesan singkat. Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu. Begitu. Mohon doanya, begitu doang. Cuma begitu doang. Hatta ba'dhu salihin, sebagian para aulia wa salihin, tahu kerjaan mereka apa? Mereka tuh punya daftar, punya list. Itu nama-nama kerabat, family dan teman-teman dia. Itu tiap hari dia datangin satu nama atau dua nama, dia ziarah ke rumahnya, datangin. Tiap hari. Pindah, hari berikutnya nama berikutnya, hari berikutnya nama berikutnya. Masya Allah, sebulan dua bulan tuh dia balik lagi ke nama yang awal. Dan begitu seterusnya. Kerjaannya silaturahmi. Kalau dilihat, kita teliti sirahnya para salaf kita, Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi kerjaannya silaturahmi. Silaturahmi kepada habaib, silaturahmi kepada kiai, silaturahmi ke pondok-pondok pesantren, silaturahmi kepada jamaah pengajian beliau, kepada teman-teman beliau, kepada para haji yang beliau kenal, silaturahmi ke famili, ke kerabat. Subhanallah didatengin. Adalah Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Begitu juga Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Begitu juga sampai Al-Walid Al-Habib Naufal. Begitu pun juga itu kerjaan ini begitu deh. Yang kita lihat kerjaan ini silaturahmi. Kadang juga maaf yang disilaturahmiin, kadang orang yang nggak tahu diri. Saya pernah nganterin nanta saya silaturahmi ke rumah satu orang dikasih tahu, begitu ada Habib Naufal di depan. Tahu apa yang dilakukan tuh orang? Bilang aja saya lagi tidur. Dikiranya kita budak aja. Kita anaknya kesal, tapi abah saya sama sekali nggak ada kesal-kesalnya. Udah gitu, berapa minggu kemudian didatengin lagi ke rumahnya. Masya Allah, nggak ada tersinggungnya, nggak ada marahnya. Wah, ada. Nah ini kita diajarin silaturahmi kepada siapapun. Itu di Bukhari, ya, di Ta'liq Bukhari, hadis mu'allaq beliau. Itu disebutkan bahwa di antara kebaikan Islam ini adalah badrus salam lil alam. Assalam ala man arafta wa man lam ta'rif. Menyapa, ngasih salam
kepada siapapun yang kamu kenal, yang nggak kamu kenal. Begitu. Adalah Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Habib Muhammad Kuitang, jalan ketemu orang, dia sapa orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai orang yang non muslim juga, halo, how are you, begitu. Disapa. Ketemu orang di airport, ketemu orang di jalanan, ramah kepada siapapun. Gimana orang nggak tertarik melihat akhlaknya mereka? Nah gitu, jangan ketemu orang melengos, ketemu orang nggak ada senyumnya. Silaturahmi, sapa, ini kumpul majelis, tahu nggak? Saat muslim sama muslim berjumpa, saling ngasih salam, terus bersalaman, rahmat Allah turun 10. 9 bagian buat siapa? Buat yang senyumnya paling lebar. Yang 1 bagian buat yang kalah senyum. Jadilah kita pemenang, itu pemenang sejati yang banyak senyum. Jangan melihat orang bawaannya dicuriga, dari kubu sono, dari partai sono, dari rival sono, dari coblosan sono. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semuanya putra Adam, anak cucu Adam, semuanya saudara kita. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mempersaudarakan kita. Alhamdulillah, insyaallah dengan hijrahnya Nabi Muhammad yang mempersaudarakan umat, Allah taala perkuat persaudaraan kita. Allah taala jadikan kita orang yang menyambung silaturahmi, dijauhkan hati kita dari kedengkian, dari kebencian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Terakhir, ini tahun baru 1445 Hijriah. Masya Allah. Insya Allah ini tahun kemenangan buat umat Islam, tahun kejayaan buat umat Islam, tahun kesuksesan buat umat Islam. Menangnya umat Islam gimana? Bukan menang kampanye, jangan ngeres pikiran ya. Bukan menang kursi. Kalau punya kursi dibilang menang, Firaun dan pemenang. Pemenangnya Firaun Nabi Musa. Nabi Musa yang pemenang. Lah, itu mah kursi gampang, belakangan. Orang kadang kalau diartikan menang, otaknya nyambungnya ke sono. Nah, menang, kita tahun ini jadi pemenang, nggak ketinggalan sholat jamaah lagi. Nah, itu pemenang. Pemenang adalah nggak ketinggalan lagi takbiratul ihram bersama imam. Pemenang, dia nggak telat subuh. Pemenang, nggak tinggal dia mulai walaupun 15 menit sebelum subuh dia di atas sejadah. Pemenang, 2 rakaat duha atau 3 rakaat witir nggak dia tinggalkan setiap harinya. Pemenang, baca Quran walaupun 2 lembar. Insyaallah Allah taala jadikan kita pemenang sejati. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.